Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Prof. Dr. Yanti Fitria SPD MPD dan dan Ibu Afriza Media MPD selaku narasumber serta seluruh peserta yang berbahagia. Perkenalkan saya Fitri Rahmadani dengan NIM 2512951 yang akan mempresentasikan pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan ini dalam keadaan sehat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke satu saya akan mempresentasikan apa? Iya. Yang pertama di sini ada pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifika- Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mengelompokkan organisasi berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik yang dimiliki. Proses ini sangat penting dalam biologi karena jumlah hidup yang sangat banyak dan beragam sehingga sulit dipelajari. Tanpa adanya pengelompokan yang sistematis. Next, Ulan. Di sini ada beberapa tujuan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tu- Tujuan utama klasifikasi makhluk hidup adalah menyederhanakan keanekaragaman makhluk hidup yang sangat kompleks menjadi kelompok-kelompok yang yang lebih. Terus ada tujuan klasifikasi yang sangat kompleks menjadi kelompok-kelompok yang lebih mudah dipahami, dipelajari. Next slide, Ulan. Selanjutnya ada manfaat klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama ada mempermudah proses identifikasi makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme. Yang ketiga, membantu penelitian dalam bidang biologi, kedokteran, dan pertanian. Yang keempat, mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Next slide, Ulan. Di sini ada dasar-dasar klasifikasi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awalnya, klasifikasi hanya didasarkan pada persamaan bentuk luar atau morfologi. Namun, saat ini telah mencakup berbagai aspek ilmiah. Yang pertama di sini ada morfologi. Morfologi adalah mengkaji bentuk luar seperti ukuran, warna, dan struktur tubuh. Yang kedua ada anatomi. Anatomi adalah mempelajari struktur dalam tubuh organisme. Yang ketiga ada fisiologi. Fisiologi adalah meneliti fungsi organ dan sistem tubuh. Yang keempat ada genetika. Genetika menganalisis kesamaan DNA dan gen. Yang kelima ada biokimia. Biokimia mempelajari kandungan zat kimia dalam tubuh. Yang keenam di sini ada ekonomi. Ekonomi memperhatikan hubungan organisme dengan lingkungannya. Next, Ulan. Di sini ada beberapa sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara umum terdapat tiga sistem klasifikasi utama, yaitu yang pertama ada sistem buatan atau artificial system. Sis- Sistem buatan atau artificial system adalah sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan ciri-ciri yang mudah diamati, seperti bentuk, ukuran, atau warna. Yang kedua ada sistem alami atau natural system. Sistem alami atau natural system, sistem ini menggunakan banyak karakteristik seperti morfologi dan anatomi, sehingga lebih mencerminkan hubungan alami dan organisme. Yang ketiga ada sistem filogenetik atau phylogenetic system. Sistem ini didasarkan pada hubungan evolusi dan garis keturunan organisme.
Next slide, Ulan. Di sini selanjutnya ada tata nama ilmiah, bino, atau binomial nomenklatur, yaitu tata sistem penamaan ilmiah diperkenal oleh eh, Goralus Linus 1758 melalui sistem binomial nomenklatur. Dalam sistem ini, setiap organisme diberi nama ilmiah yang terdiri dari dua kata, yaitu nama genus dan spesies. Next slide, Ulan. Selanjutnya ada kingdom makhluk hidup. Di sini ada yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera terdiri dari organisme prokaryotik yang tidak memiliki inti sel sejati. Meskipun sederhana, organisme ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi. Yang kedua ada Kingdom Plastista. Kingdom Plastis Kingdom Plastista merupakan organisme eukaritik yang sebagian besar berasal dari kelompok-kelompok beragam karena memiliki karakteristik yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang ketiga ada Kingdom Fungsi. Kingdom fungi adalah organisme eukaristik heterotrof yang memperoleh makanan dengan cara menyerap dan zat organik. Yang keempat ada kingdom plantae. Plantae merupakan organisme multiseluler yang mampu melakukan fotosintesis. Tumbuhan memiliki klorofil yang memungkinkan mereka iya, mereka mereka membentuk miselium. Yang keempat ada kingdom plantae. Ya Allah. Yang kelima ada kingdom animalia. Kingdom Animalia terdiri dari organisme multiseluler yang heterotrof dan dapat bergairah aktif. Hewan ini memiliki sistem organ yang kompleks. Next slide, Ulan. Selanjutnya ada perkembangan sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi mengalami perkembangan dari dua kingdom menjadi lima kingdom oleh Whittaker atau Whittaker 1969. Kemudian berkembang menjadi tiga domain oleh Wosh et al. 1990. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu klasifikasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan manusia. Mungkin segitu penyampaian materi saya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambah, mungkin ada saran atau kritik? Seperti, sepertinya tidak ada. Langsung saja, apakah ada yang ingin bertanya? Ay lagi di jalan lah. Oh iyalah, mungkin segitu penyampaian materi saya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya Izin bertanya moderator. kepada Caca? Dipersilakan. Ya, enggak? Eh, Baik. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup dan mengapa klasifikasi diperlukan dalam biologi? Terima kasih kepada Caca. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin menambah bertanya moderator. Kepada Ulan, dipersilakan. Baik, pertanyaan saya adalah apa kelemahan utama sistem klasifikasi lima kingdom atau Whittaker jika dibandingkan dengan sistem domain atau voice? Sepertinya itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator. Wah, eh, apakah bisa diulang? Izin moderator.
Kepada Aisyah dipersilakan. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup dan mengapa klasifikasi sangat penting dalam mempelajari makhluk hidup? Terima kasih kepada Aisyah. Mungkin segitu pertanyaannya. Beri saya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Bisa dikirim lewat obrolan pertanyaannya, teman-teman. Maaf, baiklah di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan. Pertanyaannya itu apa kelemahan utama sistem klasifikasi Lima Kingdom atau Whittaker jika dibanding dengan sistem tiga domain West? Yaitu, saya akan menjawab yaitu kelemahan utama sistem Lima Kingdom adalah menyatukan semua organisme tanpa membran inti ke dalam satu kelompok besar yaitu Monera secara evolusi dan genetika. Bakteri bisa hidup dan bakteri purba yang hidup di lingkungan ekstrem. Eh, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari saya? Baiklah, sini saya mengerti bahwa kelemahan utama sistem lima kingdom adalah menyatukan semua organisme tanpa membran inti ke dalam satu kelompok besar, yaitu monera atau bakteri. Seperti itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Caca. Pertanyaannya itu sebutkan urutan tingkat tekson dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah dan sistem klasifikasi makhluk hidup. Urutan tingkat tekson dari yang paling tinggi hingga paling rendah adalah domain, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, atau genus. Em, apakah Caca menerima jawaban dari saya? Baik, saya menerimanya dan saya mengerti. Terima kasih. Terima kasih kepada Caca. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Pertanyaannya itu eh, apa perbedaan antara genus dan spesies? Berikan masing-masing satu contohnya. Perbedaan genus dan spesies adalah genus adalah kelompok yang terdiri atas beberapa spesies yang memiliki banyak persamaan ciri. Yang kedua ada spesies adalah tingkat takson paling rendah yang anggotanya memiliki ciri sangat mirip dan dapat berkembang biak menghasilkan keturunan vertinial. Mungkin segitu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Aisyah. Apakah Aisyah menerima jawaban dari saya? Hmm. Ya, saya menerima jawaban dari Fitri. Karena klasifikasi makhluk hidup adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Klasifikasi sangat penting karena membantu manusia mengenali, mempelajari, dan membedakan berbagai jenis makhluk hidup dengan lebih mudah. Dengan adanya klasifikasi, para ilmuwan dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup serta memudahkan dalam Apa nih, santai? pemberian nama ilmiah dan penelitian di bidang biologi. Baik, itu saja kesimpulan dari saya akan berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aisyah. Mungkin segitu penyampaian materi saya. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.